جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Terakhir kita di halaman 140 kalau tidak salah. Berarti sekarang rukun iman atau sudah beriman akan adanya Allah sudah? Seingat antum gimana? Ya, poin B untuk dalil akli, dalil akal tentang iman akan adanya Allah. Jadi di antara rukun iman, bahkan rukun pertama dari rukun iman adalah beriman kepada Allah. Dan beriman kepada Allah mengandung 4 unsur. Unsur pertama mengimani eksistensi Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengimani rububiyah Allah Ta'ala. Jadi yang pertama mengimani perwujudan adanya Allah Ta'ala, itu dulu. Allah itu ada apa enggak? Nah itu dulu. Kemudian yang kedua mengimani rububiyah Allah. Yang ketiga mengimani uluhiyah Allah. Yang keempat mengimani asma dan sifat Allah. Nah, pelajari ini di sini. Yang pertama mengimani akan eksistensi Allah. Ya. Wassalamualaikum. Ya, kalau yang pertama sudah sampai diingkari, maka selebihnya lebih-lebih. Yang kedua mengimani akan rububiyah Allah, yaitu kemahakuasaan Allah, asma kemahakuasaan Allah, kemahamampuan Allah Ta'ala untuk menciptakan. Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu, itu mengimani rububiyah. Yang ketiga mengimani keberhakan Allah yang disembah, mengimani keberhakan Allah untuk disembah. Ini step yang ketiga. Yang keempat mengimani asma dan sifat Allah Ta'ala, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kalau kita lihat ateisme, itu kan ada yang agnostik dan ada yang gnostik ya. Ada yang ateis, itu ada 2 macam secara global. Ada ateis yang meyakini adanya Tuhan, tapi entah di mana Tuhan itu, seperti apa dia, enggak mempercayai Tuhannya yang diimani oleh agama-agama yang ada di dunia ini. Jadi tahu Tuhan itu ada, tapi saya enggak beragama gitu. Itu ateis yang tidak beragama, tapi percaya adanya Tuhan. Tapi Tuhan yang mana, saya enggak milih yang mana. Yang penting ada aja gitu. Kedua, ateis yang sifatnya anti eksistensi Tuhan. Memang betul-betul meyakini tidak ada Tuhan itu. Dan semua terjadi begitu saja, tanpa ada Tuhan. Dua-duanya sama-sama ateis. Ateis kan artinya tidak memiliki teistik, tidak memiliki konsep beragama. Nah, banyak ateis yang memang mereka itu tidak mau beragama disebabkan tidak menemukan jawaban-jawaban atas penasaran dan pertanyaan mereka di agama asal mereka. Rata-rata yang menjadi ateis itu orang Nasrani. Adapun orang Muslim
itu sedikit yang menjadi ateis. Kalaupun ada murtad, itu tidak ke ateis, ke agama lain. Kemudian di antara faktor ateisme adalah keinginan untuk bebas dari ikatan beragama. Tidak mau menuruti, tidak mau taat, tidak mau diatur, tidak mau dilarang, tidak mau diperintah. Makanya menjadi ateis. Yang seperti ini biasanya mengakui adanya Tuhan. Assalamualaikum. Namun tidak puas dengan agama. Ya, dan ini banyak yang seperti itu. Orang-orang barat menjadi ateis karena mereka nggak mau terkekang dengan peraturan agama. Akhirnya mereka mencari pelarian dengan menjadi ateis. Ya gitu. Dalil akli bahwasanya Allah itu ada. Seluruh makhluk yang terdahulu, sekarang, dan yang akan datang pasti ada yang menciptakannya. Tidak mungkin ada dengan sendirinya atau terwujud karena kebetulan. Gak mungkin semuanya terwujud kebetulan gitu. Gak mungkin. Tidaklah mungkin ia terwujudkan dengan sendiri. Sebab sesuatu tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri. Gak mungkin. Bekicot menciptakan diri sendiri, menciptakan anaknya, memberikan planning untuk anaknya nanti gimana. Jangan kan bekicot. Kita aja manusia. Kalau misalnya antum punya istri lagi hamil, antum bisa nggak merencanakan nanti laki perempuan nggak bisa diatur. Kalau misalnya ternyata dokter di USG kan, dokternya meng-USG dia, wah ini kelihatan di Monasnya gitu kan katanya. Subhanallah, padahal belum pernah ke Monas, tapi dia kelihatan Monasnya. Oh gitu, berarti deket Gambir dong. Nah misalnya gitu kelihatan Monas, wah kata ibunya sama suaminya, wah saya nggak terima bu, saya pengennya anak saya perempuan, nggak mau yang laki-laki. Wah dokternya, ya gimana, saya nggak tahu. Pokoknya sekarang tugas bu dokter adalah merencanakan gimana caranya supaya dia berubah menjadi perempuan. Loh nggak bisa pak, kalau kayak itu mah itu memang udah diciptakan kayak itu. Enggak, kami tidak percaya adanya pencipta. Ya subhanallah, gimana dong kok kayak gitu? Ya. Lihat kita aja nggak bisa merencanakan ini, merancang ini nggak bisa. Lalu siapa kemudian menentukan apakah terjadi di dunia begini, begitu terjadi begitu? Kita tanya nanti bayi itu ketika udah gede, kamu dulu kok jadi perempuan, jadi laki-laki, kamu nentuin sendiri ya jadi laki-laki. Kata anaknya, lah saya emang nggak tahu apa-apa. Bapak sendiri dulu waktu masih utun gimana? Waktu masih di rahim, apakah bapak sendiri yang merencanakan jadi laki-laki? Dulu waktu kecil, apakah bapak bercita-cita jadi bapak-bapak? Sekarang kok jadi bapak-bapak? Ya kan saya laki-laki, saya jadi bapak, masa jadi ibu? Ya begitu juga dengan saya. Siapa sekarang yang menentukan? Ya penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan enggak mungkin kalau misalnya sesuatu terjadi dengan sendirinya tanpa planning dari satu pihak planner. Enggak ada yang merencanakan, enggak mungkin terjadi tanzim dan keteraturan yang berlaku di semesta ini. Enggak mungkin. Sekarang kalau misalnya jatuh ke bawah enggak? Ke bawah. Sekarang coba antum jatuhlah, tapi pengen ke atas. Bisa enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Kemudian pohon, misalnya pohon palem, bentuknya kayak gitu. Kenapa enggak jadi pohon kurma aja gitu? Nanggung, jadi pohon kurma lah, kan mirip-mirip dikit lah. Ya kan? Terus kelapa sawit, pohon kelapa sawit, tanaman kelapa sawit ya. Kenapa enggak jadi salak pondok aja misalnya? Kenapa kok munazzam? Munazzam itu teratur, tertata seperti itu. Kenapa daun-daun di pohon-pohon yang lebat seperti ini dan kenapa daun muda itu ada di ujung-ujung, di pucuk-pucuk atau di ujung tangkai? Kenapa enggak ada di dalam rimbunan daun? Kenapa teratur seperti itu? Ya. Maka kita lihat, dan juga kenapa manusia terlahir laki dan perempuan, zakar dan juga untha. Kenapa begitu? Kenapa enggak ada produk lain? Kenapa tertata seperti itu? Pasti ada yang mengatur. Maka orang-orang ateis itu mereka terlalu buta untuk berpikir, apalagi mendalami, tidak bisa. Dan seolah-olah pikiran mereka itu dalam, deep thinking gitu loh, deep thought ya, seolah-olah wah masya Allah deep thought ya, pemikiran yang dalam itu. Padahal enggak.
mereka itu terlalu bocil pemikirannya. Sesuatu yang sudah jelas dipertanyakan. Sementara sesuatu yang dipertanyakan berusaha dijelaskan tapi tidak sampai kepada penjelasan. Antum kalau misalnya tanya kepada orang-orang ateis, coba jelaskan konsep keagamaan dan konsep iman versi kalian atau konsep kepercayaan kalian. Antum akan menemukan hal-hal yang buntu sebenarnya, nggak ada yang final. Orang-orang ateis itu nggak pernah menemukan jawaban atas kebuntuan mereka. Yang mereka butuhkan itu kan taat, tapi mereka nggak tahu taat sama siapa. Taatnya mau nafsu mereka. Ada seorang yang menjadi ateis misalnya Coki-Coki. Ada orang namanya Coki-Coki. Dia itu ateis. Dan kemudian dia bilang, saya bisa aja dong ikut agama manapun yang memberikan saya banyak diskon dan memberikan saya banyak opor ayam. Tahu nggak siapa yang sering memberikan diskon? Maksudnya siapa? Kristen. Karena diskon Natalnya lumayan besar. Atau sering memberikan opor ayam siapa? Muslim, karena banyak lebarannya. Lebaran Idul Fitri opor, lebaran Idul Adha opor. Ya, saya pokoknya mengikuti apapun yang ternyata itu merupakan benefit buat saya. Artinya berarti orang seperti ini mau jadi ateis karena apa? Cari aman dan cari nikmat, selesai. Nggak mau cari tantangan yang membuat dia bisa diselamatkan di akhirat. Ketika ditanya, apakah kamu percaya akan adanya hereafter? Hereafter itu konsep apa? Hereafter itu hari setelah kematian. Ya ada aja. Cuman ya saya nggak tahu konsep itu apa. Nah inilah kebahlulan yang haqiqi. Pakai qaf 2 dan qafnya kubro, haqiqi. Ya. Iya. Nah ini di sini. Padahal dalam Islam konsep semua itu ada. Dan kalau dia bilang saya udah mempelajari Islam, belum. Pelajarnya sama siapa? Sama tantrum. Kalau temannya satu lagi. Kalau sama teman sahib atau teman yang ya atau ustadz yang KW 5. Karena ada KW 1, KW 2, ini KW 5. Sama itu ustadz Syiah misalnya. Iya, konsepnya salah. Nggak benar. Dalil dapat dari mana? Ya. Padahal jelas banget loh konsep akhirat Islam tuh paling enak, paling jelas, paling walaupun ya tentu namanya akhirat sesuatu yang besar, masa yang sangat luas, abadi bahkan. Banyak sesuatu yang tidak bisa dieksplor sekarang. Besar akhirat itu, jauh daripada dunia dan bumi seisinya. Maka subhanallah, beruntung kita dengan iman yang Allah Ta'ala berikan ini. Ya. Maka hati-hati dengan influencer seperti ini yang mungkin beberapa orang akan terikut dan mempertanyakan agama. Dan semoga Allah jaga diri kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita, keluarga kita dari pemikiran-pemikiran ateisme. Ya. Amin. Dan juga makhluk tersebut tidak muncul begitu saja secara kebetulan. Karena segala sesuatu yang wujud pasti ada yang mewujudkan. Ketika ada eksis pasti ada yang mengeksiskan. Dan tidak mungkin sesuatu yang teratur dan rapi, tertib dan sesuai antara sebab dan akibat dan keterkaitan yang kuat di alam semesta antara satu bagian dengan bagian yang lain muncul begitu saja. Bagaimana bisa sesuatu ada secara kebetulan tanpa aturan menjadi begitu teratur dan tertata rapi di saat berwujud lalu berkembang? Bisa nggak? Nggak mungkin. Tiba-tiba berkembang sesuai dengan nature-nya, nggak mungkin. Ya. Dan kalaupun berkembang nggak mungkin itu berkembang sendiri. Dia nggak memplanning dirinya sendiri. Para petani, mereka tawakal pada Allah Ta'ala soal apa yang mereka cocok tanamkan. Mereka tanamkan, kemudian apa yang terjadi di tiap malam dari pertumbuhan, tumbuh-tumbuhannya, dari tanaman, padi, ya, dari sawah-sawahnya meladang mereka. Apakah petani-petani itu menumbuhkan? Enggak. Apakah petani-petani itu merawat setiap saat? Enggak. Sampai petani itu mungkin nginep di sawah? Enggak lah, gak mau mereka. Berarti urusannya urusan Allah sekarang. Taib, ke orang Indonesia, muslimun di Indonesia, udah diserahkan ke Allah. Petani ini udah tinggal pulang ke rumah, nanti sholat dengan baik, baca Al-Quran dengan baik, udah tawakal ala Allah.
Kalau di Jepang, persawahan ada nggak? Ada. Dan banyak, indah Jepang itu, Masya Allah. Kan antum tahu kan, sampai gotnya aja, beberapa got, nggak semuanya, itu jernihnya itu lebih jernih daripada air pump. Jernih banget, sampai ikan apa namanya, ikan emas. Iya, ada comberan. Kapan kita kayak gitu? Coba Caman gimana Caman? Comberannya kecu aja nggak betah, iya kan? Nah, subhanallah. Kalau kita ngeliat film dokumenter, misalnya, Anda pernah lihat dokumenter di Jepang, di desanya ya, sawahnya sama kayak sawah kita, ya. Kemudian pada musim-musim tertentu atau setelah panen atau musim tertentu, warga desa itu akan memberikan persembahan kepada leluhur, lihat, untuk sebagai rasa syukur mereka dan untuk menghindarkan petak-petak sawah mereka dari roh jahat. Di Indonesia kira-kira ada nggak kayak gini? Tasyakuran tapi caranya cara syirik. Ada nggak? Indonesia? Ya ada aja, banyak lah. Nah, kenapa ada konsep seperti ini? Karena manusia itu butuh zat yang melindungi secara fitrah. Manusia itu butuh zat gaib. Butuh zat gaib bagi mereka yang mereka percayai dan mereka bisa hold on to, ya, berpegang padanya untuk keselamatan, kesejahteraan, rezeki dan seterusnya. Itu butuh, manusia butuh begitu. Manusia nggak bisa berjalan sendiri, nggak bisa rely on himself gitu, pada dirinya sendiri, nggak bisa. Ada kekuatan atau energi gaib yang dia percayai. Nah, masalahnya konsepnya itu gitu loh. Kalau yang Jepang yang tadi kita sebutkan, desa-desanya, mereka leluhur, ya entah dewa entah apa gitu, dipersembahkan itu. Nah, jadi mereka membakar apa atau menyembelih apa, dipersembahkan kepada yang gaib itu. Orang kita juga ada yang kayak gitu. Orang kita masih orang Indonesia atau bahkan sebagian dari orang Islam yang masih mempercayai tradisi yang khurafat dan takhayulnya banyak, masih kayak gitu. Bukankah di petak-petak sawah kadang-kadang ada beberapa orang desa atau pemilik petak itu yang masih percaya dengan pelindung selain Allah, yang kemudian menanamkan mungkin kepala binatang tertentu atau daging tertentu ditanam di pinggir petak sawahnya untuk keselamatan, untuk kelancaran, untuk keberkahan. Itu Muslim padahal. Ya. Dan ini yang paling bodoh yang seperti ini. Kalau Muslim, dia udah nggak butuh hal seperti itu. Cukup kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia secara fitrah itu akan keluar dari dirinya kepercayaan terhadap adanya zat gaib yang bisa mengatur dirinya dan melindunginya, memberikan apa-apa yang dia inginkan. Itu secara fitrah. Hanya saja konsepnya itu seringkali salah. Kalau tanpa konsep dari wahyu yang benar, maka kholas, sesatlah dia, bid'ahlah dia, syiriklah dia, menyimpanglah dia. Orang-orang pantai misalnya, di Ciamis pun bisa begitu. Yang mana di pantai-pantai itu merasa butuh dengan sosok zat gaib yang bisa melancarkan rezeki mereka, yang ditakuti. Namun kemudian kemana? Ke Cikidul lagi, ke Ciblorong, ya kan? Siapa lagi akhwat yang lainnya tuh? Kan ada Cikidul. Yang mana itu ikhtilaf bainan nas, terjadi perbedaan antara orang-orang. Ada yang mengatakan Nyi Roro Kidul dengan Ratu Kidul beda orang, beda jin. Kan capek kayak gitu. Yang benar yang mana nih? Kan gitu. Akhirnya dipersembahkan ke mereka. Maka terjadinya larung laut, terjadinya sedekah bumi. Itu semua adalah dedikasi manusia untuk yang gaib. Masalahnya kepada siapa itu? Ternyata kepada selain Allah. Walaupun mereka alasannya itu untuk Allah dengan tawasul kepada penghuni ini. Enggak, ini syirik. Ini syirik. Taib, dan Allah telah menyebutkan argumen logika di atas dan dalil qat'iynya tidak terbantahkan dalam surat At-Tur. Kata Allah, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu ataukah mereka menciptakan diri sendiri? Oh, enggak bisa jawab.
Nggak mungkin mereka menciptakan dirinya sendiri. Manusia yang punya akal yang tinggi saja itu tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Ya. Lah antum aja nih, sekarang kan menjadi pekerja di MGI. Antum kira-kira tahu nggak 5 tahun ke depan apakah antum masih di MGI atau enggak? Maybe no, maybe no. Ya, yesnya nggak tahu, tapi no-nya iya. Maybe no. Ya karena mungkin antum pengen berkembang. Wah, saya misal di MGI ini kayaknya nggak bakal dapat jabatan tinggi nih. Akhirnya bisa aja antum keluar. Mungkin malah antum bikin perusahaan sendiri. Iya, MGI apa sih? Magetan ya? Apa MGI apa? Mega Group Indo. Antum bikin perusahaan baru. Kemudian rekan-rekan lama MGI antum rekrut. Antum hasut untuk resign secara berjamaah. Ya, misalnya. Mudah-mudahan enggak ya. Membelot antum kemudian. Ya, bikin yang lain ya. Misalnya apa gitu. Ya. Itu bisa terjadi. Tapi planning antum sekarang belum tentu itu terjadi. Ana sendiri nggak pernah menyangka ketemu antum, gitu kan? Ana nggak menyangka bakal isi kajian di sini SS santri. Bahkan Ana nggak menyangka jadi seorang dai yang diundang di sana sini di daerah Jabodetabek. Nggak nyangka. Dan nggak tergambar tadinya. Antum tahu dulu Ana ketika lagi masih kuliah, Ana kadang malah tidak kuliah di Lipia. Kadang-kadang Ana jadi nggak kuliah gara-gara harus dagang di pasar. Ana dagang sambil baca kitab murajaah. Ana dagang pepes dulu. Bikinan ibu Ana. Ayam, ikan, peda antum mau? Ampela ada, sob. Bahkan tahu juga ada, pepes tahu. Iya, pepes jamur ada. Jadi lapar ini. Nah, iya. Ikan pun banyak, ikannya ada bawal, ada kembung, ada. Enggak lah, bawah tawar, kemahal bawah laut, bawel. Ya. Ketika itu beneran, Ana berdoa minta sama Allah dan Ana minta restu ya ibu Ana. Tolong doakan supaya saya bisa suatu saat punya majelis ilmu, bisa saya ngajar ilmu lah gitu. Ketika itu Ana masih kuliah di Lipia dan masih nyari duit, ngajar di kursusan bahasa Inggris. Itu belum punya majelis ilmu kayak gini, belum punya ngajar, padahal bidang Ana bidang syariah, tapi nggak punya. Tapi Ana minta sama Allah, kemudian orang tua Ana juga doakan seperti itu. Dan ternyata akhirnya bisa Allah kasih seperti ini. Dan di luar ekspektasi. Ana tuh nggak membayangkan bisa ngajar sana sini, kajian jauh sana sini, orang mengundang sana sini, nggak. Makanya sampai sekarang masih Ana pakai motor, karena dulu ketika kuliah kemudian ngajar bimbel bahasa Inggris dan belanja bahan makanan untuk pepes dan seterusnya, itu dulu pakai sepeda. Makanya nggak biasa naik mobil itu, terasa ini bukan Ana sesungguhnya. Ya, Ana nggak mau terlalu domplang ekspektasinya di luar harapan terlalu tinggi gitu. Makanya Ana tetap pakai motor, mau sejauh apapun pakai motor. Kecuali kalau ke Padang misalnya, Ana nggak pakai motor, nggak bisa. Itu kejauhannya. Iya, begitu ikhwan. Dan antum ketika punya harapan dan minta sama Allah, bisa jadi yang Allah kasih kelak lebih dari yang terharap. Bisa jadi. Ini artinya manusia aja itu nggak bisa mengkreasikan masa depannya sendiri. Dia minta sama Allah, Allah kasih yang lebih dari yang diminta. Kadang dia minta sama Allah, Allah ganti dengan yang lain. Kadang dia minta sama Allah, sama sekali nggak Allah kabulkan. Mungkin ada sebabnya, ada hikmahnya. Loh, berarti jalan kehidupan ini bukan kepentingan kita adalah jalan kehidupan sesuai dengan pikiran kita. Tapi gimana caranya supaya Allah Ta'ala memberikan yang terbaik buat kita. Itu. Karena antum pengen begini, belum tentu itu baik buat antum. Iya. Ada beberapa talib pengen jadi ustaz, tapi nggak Allah kabulkan jadi ustaz. Malah nggak jadi ustaz.
Ya mungkin jadi ustadz di daerahnya aja, tapi nggak jadi sampai luar. Kenapa? Mungkin karena Allah memproteksi dan melindungi dia. Belum tentu dia kuat menjadi ustadz yang mungkin disebar atau diundang di mana-mana. Mungkin belum kuat. Bisa aja itu hikmahnya ada. Ya. Alhamdulillah atas akidah yang benar. Bahwasanya jangan tidur. Bahwasanya tidur nggak apa-apa, tapi jangan ngorok. Bahwasanya kita ini bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk masa depan kita nggak mengkreasikannya, sehingga kita tidak terbebani harus sesuai dengan pikiran kita. Kalau antum membebani diri antum, harus sesuai dengan prinsip, harus sesuai dengan cita-cita antum. Nanti ketika Allah tidak kabulkan, antum stres dan capek sendiri. Capek. Seperti antum menggapai oase yang ternyata nggak jadi-jadi. Capek. Maka target itu boleh, tapi jangan bergantung pada tujuan itu, melainkan bergantung pada Allah yang akan memberikan yang lebih baik daripada yang kita harapkan. Kemudian tidak mungkin mereka tercipta tanpa ada yang menciptakan, dan tidak mungkin mereka mampu menciptakan dirinya sendiri. Berarti mereka pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah Ta'ala yang Maha Suci. Oleh karena itu, di saat Jubair bin Mut'im mendengarkan Rasulullah membaca surat At-Tur, sehingga beliau sampai pada ayat ini, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun am 'indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Sampai ayat itu yang maknanya, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri, ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan, ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu atau mereka yang berkuasa? Saat itu Jubair masih musyrik. Ia berkata, ketika saya mendengar ayat ini, hampir-hampir hati saya melayang. Dan itulah awalnya tertanam keimanan dalam hati saya. Karena ini pakai logika. Dan ini dengan bahasa kesustraan yang tinggi. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Apakah mereka manusia menciptakan bumi dan langit dan bumi? Mereka enggak yakin dengan jawaban kami menciptakan langit dan bumi, enggak. Am indahum khazain rabbika am humul musaitirun. Apakah mereka meyakini mereka punya perbendaharaan Ar-Rahman, perbendaharaan Allah, kekayaan Allah mereka punya, mereka berkuasa? Enggak, mereka enggak. Ketika mendengar ayat ini, Jubair bin Mut'im ketika masih musyrik, ketika itu belum masuk Islam, itu menurut subhanallah. Ini ayat luar biasa, menggedor pintu hati. Sehingga kita ikhwan kadang-kadang perlu berpikir. Ya, perlu berpikir. Ketika melihat kesemestaan dan segala keajaiban yang ada padanya, baik kita melalui layar kaca, melihat film dokumenter, atau melihat langsung di kampung, misalnya di kampung antum kan banyak keindahan alam. Ya enggak? Kan di daerah Ciamis, di sebagiannya kan daerah bebukitan. Coba perhatikan misalnya antum ada di daerah bebukitan, di desa-desa kan, di daerah Cisaga masuk gitu kan bukit-bukit, dan kemudian antum kan rata-rata Ciamis ya? Iya, ya banyaklah di mana-mana di daerah situlah. Ya. Sekarang andai antum ada di suatu desa atau itu desa antum dan itu bebukitan, antar desa itu kadang-kadang butuh jarak lagi, karena antar desa kadang-kadang ada ya, daerah sepi, ya kan gitu, yang isinya cuman kadang jurang, ya enggak, kayak gitu banyak tuh. Ciamis, di Kabupaten Ciamis maksudnya, satu kabupaten. Coba antum pikirkan, gimana dahulu nenek moyang antum di situ kok sampai di desa situ, esok sampai beranak pinak. Dari mungkin dari zaman Belanda sono lagi mungkin. Tuh, siapa yang pertama kali membuka jalan bisa sampai ke desa antum? Tuh. Kok bisa manusia seperti itu? Kemudian ketika antum di desa bebukitan, kadang di sore-sore gini antum akan mendengar speaker. Entah taklim dari kampung lain, entah lomba anak-anak atau masjid, biasanya pesantren tuh. Mungkin tahlilan atau apa tuh. Ya. Atau cuman baca Quran. Biasa pesantren-pesantren tradisional yang di kampung-kampung ya, sore-sore gitu kan.
Terus kemudian di kejauhan nanti antum melihat ada yang nabun bakar asap sampah gitu apa gitu. Enggak? Kerasa enggak itu? Keinget kampung ya? Jadi pengen ke kampung ya? Iya. Terus kadang-kadang ada pengajian mama siang-siang di kejauhan gitu kan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala ini gini. Persis ya? Iya. Jadi kangen kampung ya? Iya lah, langsung homesick ya. Iya, homesick tuh sampai rumah sakit. Bukan kangen. Iya. Coba. Rumah sakit itu homesick ya, rumah sakit ya. Nah, luar biasa itu makhluk Allah. Kemudian antum ngelihat bukit sana. Kadang-kadang sore gini mulai turun kabut di bukit sana. Subhanallah. Bener banget. Ya. Gitu. Terus di sawah udah mulai nggak ada orang, ada yang baru habis macul, ada yang habis dari kali mandi. Kedengeran sayup-sayup suara burung-burung dari kejauhan. Siapa yang mengatur itu semua? Itu terjadi sebagaimana deskripsikan, antum pun merasakan. Berarti apa yang antum rasakan di desa yang lain, di bukit lain sama seperti itu. Ini berarti ada yang menciptakan. Kok munazzam seperti ini, teratur? Yang anda deskripsikan yang antum rasakan juga ketika di kampung. Padahal kampung kita beda. Berarti ini kejadian ini tidak terjadi begitu saja mereka menciptakan diri mereka sendiri. Mereka mengadakan suara mereka sendiri. Enggak. Allah yang atur secara teratur seperti ini. Ajaib, subhanallah. Ya. Dan kemudian apa yang antum rasakan di Caman dari kemacetan sama yang antum rasakan juga di sebelah sana itu apa? Beratna. Kalau macet, isi macet sama nggak rasanya macetnya? Ya sama, ya kayak gini macetnya. Kalimalang kalau macet di Lampu Merah sama juga macet, ya rasanya kayak gini, diem, nggak ada macet kemudian kita lompat-lompat, nggak ada, sama. Sunnatullah, semua ada yang tanzim, semua ada yang atur seperti ini ternyata. Ya subhanallah. Ya Allah Maha Kuasa. Ya maka coba ke desa antum betul-betul dalemin deh tuh tentang penciptaan yang Allah Ta'ala berikan kepada makhluk-makhluk ini. Dan kemudian di malam harinya di desa, kadang-kadang ketika antum melihat ke sawah, ada yang bawa obor, ada yang bawa senter. Perbuatan apa namanya itu kalau di kampung? Ngobor. Ya kan? Biasanya kalau habis masih banyak air tuh di sawahnya kan, nyari belut. Ya kan? Tuh. Apa yang anda lihat, antum juga lihat di kampung. Ternyata terjadi tanzim di sini, yaitu merata gitu. Kejadian-kejadian ini ada. Allah yang berikan mereka inspirasi untuk melakukan itu. Ya subhanallah. Maha suci Allah dan maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih jelasnya kita ambil contoh. Seandainya ada orang yang memberitahu anda bahwa ada sebuah istana yang sangat megah dikelilingi taman. Terdapat sungai yang mengalir di sekitarnya. Di dalamnya penuh permadani, ada perhiasan, ada ornamen-ornamen indah. Masya Allah gitu ada seperti itu istana. Terus orang itu yang mengabarkan bilang ke antum, istana yang lengkap beserta istrinya itu ada dengan sendirinya atau muncul begitu saja, nggak ada yang ngebangun, tiba-tiba blek ada aja gitu. Kira-kira antum mengingkari nggak? Pasti mengingkari, maka anda pasti segera mengingkari, nggak percaya, mana mungkin lah ada sendiri tiba-tiba gitu. Ya, dan anda menganggap ucapannya itu sebagai suatu ketololan. Ya bahasa Sunda kalau ngomong Sunda gimana kalau tolong gitu kan, ya kan? Lalu apa mungkin alam semesta yang begitu luas, yang dilengkapi dengan bumi, langit, bintang, planet, tertata rapi, tertanzim dengan baik, muncul dengan sendirinya, atau muncul dengan tiba-tiba, nggak ada yang menciptakannya? Kok bilang, oh itu ada sendirinya? Nah ini tolol ini. Iya, ini nggak jelas ini. Ya, gitu. Suatu ketololan, iya. Kok nggak percaya? Iya. Ada misalnya di comberan ada kecoa, misalnya ada jentik nyamuk. Oh jentik nyamuk ini nggak ada nyamuknya, dia ada sendiri gitu aja. Dia mengadakan di sini. Wah ini tolol. Ini tolol baru nih.
Ya, nggak mungkin. Pasti karena ada sebabnya. Ya, gitu. C. Adapun dalil syar'i yang menunjukkan bahwa adanya Allah Ta'ala, itu seluruh kitab samawi membicarakan tentang adanya Allah, seluruh kitab samawi. Demikian pula hukum serta aturan dalam kitab-kitab tersebut yang mengatur kehidupan demi kemaslahatan manusia menunjukkan bahwa kitab-kitab tersebut datang dari yang maha biasa, Al-Hakim, Al-Alim, yang maha mengetahui yang terbaik bagi hambanya. Kitab tersebut menceritakan kejadian alam yang dibenarkan oleh kenyataan. Hal itu menunjukkan bahwa ia berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa mewujudkan isi berita tersebut. Tuh. Ya, ada kejadian alam. Di bukit-bukit yang di desa antum, kadang kalau antum lihat mendung di dekat bukit situ, kerasa nggak tuh, lihat tuh ada kucuran, kayaknya hujan tuh kelihatan ininya kayak ke bawah gitu. Di bukit sana tuh udah mendung, udah ketutupan sama awan. So, lihat. Iya, sore kayak gini nih, angin sepoi-sepoi, angin dingin, mau geluduk mulai, terus suara nenek-nenek lagi pengajian, ya kan? Di nun jauh di sana, kadang suaranya kenceng, kadang nggak ada, gitu kan? Tuh, ngerasain kan? I feel what you feel, bro. Yes doang. Ya gitu. Ada soalan nggak sampai sini, ikhwan? Ada pertanyaan nggak? Bismillah, Ustaz. Ya. Mohon izin bertanya, Ustaz. Iya. Biasanya ketika kita masuk pada pembahasan dalil akli, Ustaz, kita sering terjebak kaidah-kaidah yang berlaku pada makhluk itu biasanya buat orang umum karena kurangnya ilmu, kaidah dalam makhluk itu ditempatkan juga pada Allah. Kaidah Allah pada Allah gitu kaidah itu. Yang jadi pertanyaan adalah kaidah-kaidah apa yang bisa kita pahami sehingga kita bisa membedakan kalau Allah tuh seperti ini, kalau makhluk tuh seperti ini gitu, Ustaz. Mohon arahannya, Ustaz. Syukran. Ya, jazakallah khair. Jadi kadang-kadang ketika kita ini kan memiliki, ya betul, kaidah kemakhlukan yang mana itu terpelajari dari kenyataan, kejadian dan pengalaman, ya, atau pemberitahuan dari orang tua, dari teman, sehingga muncullah kaidah-kaidah kehidupan tentang kemakhlukan, ya, tentang gravitasi, tentang arah, ya, itu semua termasuk kaidah kemakhlukan. Yang kadang-kadang karena keawaman seseorang, ketika dia dihadapkan dengan dalil tentang Allah, kemudian dia tafsirkan dengan tafsiran ala pengalaman manusiawi. Saya kasih contoh. Allah Ta'ala di atas arsy. Di atas arsy. Kemudian karena kaidah manusia adalah sesuatu kalau di atas berarti membutuhkan tempat. Paham nggak? Misalnya handphone di atas meja, baru bisa dibilang di atas ketika dia membutuhkan adanya meja di bawah, gitu kan? Nah, apakah itu berarti Allah Ta'ala membutuhkan arsy? Ya nggak bisa dibilang gitu. Lah kaidah apa yang membuat bisa terpisahnya kenyataan kemanusiaan dan kemakhlukan dengan sifat asma dan nama dan sifat Allah? Kaidahnya di antara yang paling pertama adalah mengatakan bahwasanya laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada apapun yang menyerupai Allah. Allah tidak serupa dengan apapun dari makhluk, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Oke, ini kaidah pertama. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Maka ketika kita mengatakan antum di mana? Ana lagi di atas karpet. Maka itu berarti nempel dengan karpet dan membutuhkan karpet untuk antum duduk. Ustadz lagi mana? Ustadz lagi di atas bangku. Berarti sang ustadz nempel nggak dengan bangku? Nempel. Kemudian sang ustadz membutuhkan bangku nggak untuk berada di atasnya? Iya. Dan Allah tidak seperti makhluk. Ketika dikatakan
Allah di atas arsy itu tidak berarti Allah menempel dengan arsy, dan tidak pula berarti Allah membutuhkan arsy. Paham di sini, ikhwan? Oke? Paham? Baik. Sekarang contoh lain. Antum kapan turun dari bis? Ini ana lagi turun dari bis. Turun dari bis dengan tata cara yang kita tahu, semua orang kayak gitu cara turun. Cara turun kalau nggak jalan turun atau lompat turun, kan gitu dah. Nggak ada cara turun ke atas dulu, kemudian terbang, kemudian ini setan. Wah ini mah. Ini jadi turun kayak gitu caranya. Nah, kemudian hadis Nabi SAW, Rabb kita yaitu Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Inilah sifat turunnya Allah di sepertiga malam terakhir. Kita nggak boleh kemudian mengkiaskan turunnya manusia seperti turunnya Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak seperti apapun dari makhluk. Maka nggak boleh digambarkan turunnya Allah seperti apa, karena tidak ada infonya dan kita tidak tahu. Tapi pasti Allah Ta'ala turun ke langit dunia, karena itu yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Kita wajib percaya. Begitu. Itu kaidah. Laisa kamitslihi syai'. Kemudian kaidah berikutnya, yaitu tidak boleh seseorang membagaimanakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa dalil. Maksudnya membagaimana itu menggambarkan gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Misal Allah Taala memiliki mata. Tetapi enggak boleh kita gambarkan di benak kita, apalagi mendeskripsikan dengan lisan bagaimana mata Allah, enggak boleh. Ya, pertama jadi tadi apa? Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan yang kedua, tidak boleh kita menggambarkan bagaimana Allah Ta'ala dengan sifatnya itu. Cukup kita imani asma dan sifatnya, nama dan sifatnya Allah Ta'ala, dan kita pahami baik-baik maknanya. Tapi bagaimananya, itu kita jangan gambarkan. Ya. Kemudian, kaidah ketiga yang bisa membuat kita membedakan Allah dengan makhluknya, yaitu la, kata Allah Azza wa Jalla di Al-Quran, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Ini kaidah ketiga. Allah Ta'ala tidak dipertanyakan akan apa yang Allah lakukan, tapi mereka manusia akan ditanya. Apa korelasinya dengan yang antum tanyakan? Kadang manusia mempertanyakan kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu. Antum jangan bertanya begitu. Kenapa Allah melakukan ini? Kenapa Allah mentakdirkan ini? Kenapa Allah memiliki tangan? Antum nggak usah bertanya seperti itu. Nggak ada kepentingan antum. Ngapain antum bertanya itu? Justru antum yang akan ditanya oleh Allah nanti di hari akhir. Maka sekarang prioritaskan diri kita untuk keselamatan kita dengan mempertanyakan diri kita daripada kita mempertanyakan bagaimana Allah Ta'ala, kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu. Sehingga terpisahkan dari pikiran kita hal-hal yang sifatnya menggambarkan Allah dan mempertanyakan atau menggugat Allah Subhanahu wa taala. Maka hilang kemudian penyerupaan Allah terhadap makhluknya. Enggak serupa. Allah Ta'ala di benak kita enggak serupa. Allah enggak bakal serupa dengan makhluknya. Dan makhluk tidak mungkin menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadi pemisahan di sini. Begitu. Yang pertama tadi apa? Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'. Yang kedua, jangan pernah mentakif, mentamtsil, mentasbih, yaitu membagaimanakan sifat Allah, menyerupakan sifat Allah baik parsial maupun total. Enggak, Allah enggak serupa dengan makhluknya. Yang ketiga, jangan pernah mempertanyakan Allah mengapa Allah begini, mengapa Allah begitu, mengapa Allah berbuat begini, mengapa mentakdirkan begitu. Jangan mempertanyakan itu. Jangan menggugat itu. Ambil hikmahnya saja. Kalau belum ketahuan hikmahnya, yakini ada hikmahnya. Sementara kita itu akan ditanya di hari akhir. Jadi jangan meributkan masalah Allah itu bagaimana, kenapa Allah begini begitu, nggak usah beribut di situ. Ributkan diri kita yang kita ini masih banyak kesalahan. Gitu. Wallahu a'lam. Wa iyyakum jazakumullah khair. Ada lagi, ikhwan? Teman-teman? Nggak ada? Maghrib masih lama loh. Kalau selesai sekarang boleh nggak, Mas Bro? Terserah. Bagus. Bisa nggak kita 10 menit kita habisin 2,5 halaman? Mungkin nggak? Oke. Bisa ya, kita baca cepat aja.
Adapun dalil indrawi yang menunjukkan adanya Allah terdapat pada dua hal. Pertama, ya dalil indrawi, ya panca indera. Pertama, kita sering mendengar dan menyaksikan orang-orang yang dikabulkan doanya, ditolongnya orang-orang yang sedang menghadapi kesulitan. Ini menjadi bukti-bukti kuat adanya Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa Nuhan idz nada min qablu fastajabna lah." Dan ingatlah kisah Nuh sebelum itu, ketika dia berdoa dan kami memperkenankan doanya, menjawab doanya. Firman Allah, "Idz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum." Ingatlah ketika kalian memohon pertolongan kepada Rabb kalian, lalu dijawab doa kalian. Dalam Sahih Al-Bukhari dari Anas bin Malik disebutkan seorang badui yang hadir dalam salat Jumat tatkala Nabi SAW sedang khutbah, dia berkata, "Ya Rasulullah, harta telah musnah dan keluarga kelaparan, maka berdoalah kepada Allah untuk kami." Ini menunjukkan bolehnya imam lagi khatib lagi khutbah, kemudian ada jemaah yang bertanya, itu boleh. Boleh. Tapi di situ doang bolehnya. Enggak boleh nanya ke teman lainnya, nanya ke khatib. Dan pertanyaan itu pertanyaan yang penting. Jangan pertanyaan yang remeh. Baju bagus tuh, sarung BAS berapaan harganya? Kurang ajar itu. Iya, boleh dong, kan? Tapi pertanyaan penting, ya khatib, tolong minta sama Allah Ta'ala di khutbah antum, tolong mintakan supaya kaum muslimin itu diberi rahmat atau diberi rezeki, gitu boleh. Ya, itu boleh di saat khutbah. Iya, di saat khutbah. Tapi kalau ngomong ke teman yang lain ya nggak boleh. Nggak boleh. Jangankan ngomong ke teman lain, isyarat aja nggak boleh. Iya, nggak boleh. Apalagi ngomong. Misalnya ada teman kelihatan bercanda, diam. Kata temennya, lah situ nggak diem, gitu, kan? Taib. Lalu beliau mengangkat tangan dan berdoa, lagi khutbah. Setelah itu bergeraklah mendung di atas laksana gunung, subhanallah. Sebelum beliau turun dari mimbar, saya melihat air hujan membasahi jenggotnya. Jadi udah basah duluan, udah langsung Allah kabulkan. Dan di Jumat berikutnya berdirilah orang Badui tersebut atau yang lainnya. Next Jumat. Jadi seminggu sepekanan itu hujan terus tuh. Dikabulin banget itu. Lalu berkata, "Ya Rasulullah, bangunan banyak yang hancur, harta benda terendam air. Tolong doakan kepada Allah untuk kami." Lalu beliau mengangkat tangan dan berdoa, "Ya Allah, turunkanlah di sekitar kami dan bukan di atas kami." Lalu beliau menunjuk ke suatu arah dan hujan pun reda. "Ya Allah, kesana aja ya Allah," gitu. 1 pekan hujan deras sehingga banjir kemana-mana. Dan kadang ada musibah, akhirnya minta keringanan. Ini kadang-kadang nih ya, lihat orang di sini kan dia Arab Badui, kadang-kadang lebih berani gitu loh, karena nggak mikir. Coba kalau kita orang biasa berpendidikan, tiba-tiba datang ke masjid kemudian wahai khotib, itu pasti diprotes sama orang-orang. Pasti mikir dia namanya jelek nanti. Ya, anak Jumat kemarin alhamdulillah diundang khutbah Jumat di Masjid Al-Ikhlas Cengkareng. Di masjid itu ana biasa isi kajian di sana. Jadi teman-teman udah tahu ana lah gitu. Udah tahu ana biasa rutin di situ. Nah, di dekat mimbar, depan mimbar itu kan dikasih kain putih khusus orang-orang yang tokoh di situ lah. Ketua DKM, tokoh masyarakat, kan gitu biasanya. Khusus kadang-kadang untuk muadzin, untuk khotib di situ gitu kan. Jadi udah penuh tuh. Anak tambahin penuh di situ. Nah, kemudian kan biasa sebelum khutbah itu kan ada pengumuman. Nah, yang ngumumin ketua DKM. Orang terpandang lah gitu ketua DKM namanya juga kan. Masjidnya lumayan besar, lumayan ramai juga ketika itu. Dia lagi ngumumin, itu masjid udah penuh tuh. Tiba-tiba datang satu orang bahlul. Ya. Ini biasa orang juga ikut kajian ana di Masjid Uswa, tapi orangnya orang bingung. Kayak orang stres. Tiba-tiba nyeser gitu main galaksin sampai ke depan, dia ngisi tempat yang lagi di ketua DKM, duduk di situ. Ya subhanallah, langsung duduk di situ. Langsung, dan itu masih pakai kaos. Celananya juga enggak pendek. Celana cingkrang panjang, cuman orang
sembarang orang gitu dari mana-mana. Maksudnya dia itu kayak nggak mau Jumatan. Dia bawa tas, taruh tasnya kemudian, terus dia buka tasnya, di situ dia ngeluarin bajunya, ya, ngeluarin bajunya, dia mau pakai di situ dong bajunya, jubah Pakistan gitu, dia mau pakai di situ. Di shop pertama orang pada nyorot dia, ketua DKM mulai dicuekin kan, orang liatin ya orgil mana, berani banget di situ, di tempat ngisi tempatnya DKM gitu loh. Itu jemaah banyak beludak. Jadi gagal fokus, salfok mereka. Ya. Pas mau kayak gitu, anak suruh, itu di sana, di bilik sana, jangan pakai baju sini. Bikin malu gitu loh. Sampingnya khotib lagi. Udah belum pakai baju tuh. Akhirnya dia pakai baju di sana. Terus balik lagi, dalam keadaan udah kayak Mr. Bean kayak gitu. Kemudian duduk orang-orang pada siapa nih orang. Terus habis itu disuruh ini ke belakang. Ini tempat dia sama orang belakang, disuruh belakang, nurut dia. Anda tahu orang itu, dia memang agak rada-rada gitu, sedikit, stres gitu. Jadi nggak mikir konsekuensinya. Ya, kadang-kadang ada orang seperti itu. Tapi ada contoh juga di sini. Lihat orang stres kayak gini aja berani untuk di shop pertama gitu loh. Ngelihat, ada yang kosong nih. Padahal punya DKM yang lagi di mimbar. Dengan sotoinya, jalan semangat, blok di situ. Ya subhanallah. Anak aja malu di sampingnya. Anak tahu dia. Dan ternyata ya masya Allah memang cukup bukan agak stres, emang stres. Dan kalau ke masjid itu kadang-kadang, kalau misalnya ikhlas, dari mana gitu, naik taksi, masya Allah, nggak bayar. Yang bayar DKM akhirnya, karena ditagih, Pak ini nggak bayar nih Pak. Dia nggak ngerasa nggak bayar, diem aja. Oh gitu. Ini wali. Makanya anak rahasiakan jangan sampai ketahuan aswaja, takutnya nanti malah jadi wali. Nah kemudian abis itu naik taksi lagi, pas pulang nggak tahu dah tuh sampai mana naik taksi dan nggak tahu bayar berapa. Subhanallah, ada orang-orang kayak gitu kan. Tapi ini Arab Badui ini masih lebih mending daripada dia. Ini Arab Badui mintain, jadi ke mimbar ngomong ke khotibnya, tolong doain kita dong. Ini kan orang normal nggak ada yang kayak gitu, nggak berani. Tapi kok Arab Badui itu emang nggak mikir, karena emang akhlak mereka itu beda dengan orang Madani. Badui itu kan berarti kan deso. Kalau Madani itu berarti kota. Orang kota itu biasanya lebih ngerti what to do, apa yang harus dilakukan. Nah orang deso kan ya wes asal ceplos aja gitu loh, nggak mikirin itu. Contohnya orang-orang Baduy yang dari Banten ke sini jual madu, kadang celana pendek, pakaian tradisional, nggak pakai sendal. Coba antum orang kota kayak gitu, mau nggak kayak gitu? Malu jual madu, yang dijual madu rasa lagi. Sasetan. Tapi mereka kenapa pede? Karena udah nggak mikir gitu lagi, gitu loh. Tapi kadang orang yang udah nggak mikir gitu, kadang-kadang lebih ikhlas daripada kita. Iya, karena dia udah nggak mikir pandangan manusia udah, gitu. Ya, cuman jangan supaya saya ikhlas saya jadi ODGJ dah, janganlah. Nauzubillah min dzalik. Taib. Maka dikatakan di sini tentang terkabulnya doa masih bisa kita saksikan hingga sekarang. Ya, ini bagi yang bersungguh-sungguh dalam doanya dan mau memenuhi syarat-syaratnya. Tapi kita sampai situ aja, udah jam 5. Insyaallah nanti 144 kita lanjutkan insyaallah. Pada pertemuan saya nggak tahu nanti Pak Idrus gimana, mungkin pertemuan pertama di bulan depan mungkin masih ada, atau mungkin anak lagi safar atau gimana, nanti kita lihat ya. Seperti itu, wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.